Oke baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Henry Majid. Pada konten kami kali ini, terima kasih atas kehadiran Pak Muhammad Ali selaku saksi sejarah sejak berdirinya Kabupaten Wakatobi sampai detik ini, tidak terlepas dari semua ide-ide, semua gagasan-gagasan, dan salah satunya termasuk Pak Muhammad Ali ini sebagai salah satu dari sebagian banyak kader-kader yang ada di Wakatobi, karena sudah hampir tiga periode Bang ya. 3 periode selama menjadinya Kabupaten Wakatobi sebagai kabupaten, sudah sama-sama membangun Kabupaten Wakatobi. Tentunya kalau kita bicara mengenai histori daripada Kabupaten Wakatobi, kayaknya abang kita yang satu ini tahu banyak hal, punya segudang pengalaman tentang Kabupaten Wakatobi. Bicara tentang Kabupaten Wakatobi dari dulu sampai sekarang, dari semua, bahkan sudah ada 3 kali pergantian kepemimpinan dan definitif. Yang definitif. Saya untuk sekedar prolog kita saja sebelum masuk kepada pembahasan inti, kira-kira dari ketiga pemimpin yang sudah ada di Kabupaten Wakatobi ini, apa yang menjadi gagasan besar yang sudah ditaruh oleh 3 pemimpin kita ini? Ini tentu saja masih sebagai prolog saja dulu. Ya. Baik, terima kasih. Jadi Wakatobi kita ini kita kalau bicara tentang historikalnya, kita telah melewati 3 pemimpin definitif, yaitu Hugo Ediarto, kemudian Hugo Arhawi, kemudian Arhawi Rumiati. Saat ini kita sudah masuk pada sebuah fase pembangunan mengambil tagline Wakatobi Sentosa. Tapi sebelum itu, kita sudah punya 2 pemimpin pejabat, yaitu Pak Saripudin Safa dan Pak Mahfud Mandra. Mereka ini meletakkan infrastruktur dasar penyelenggaraan pemerintahan. Nah, di fase berikutnya pemimpin definitif Pak Sri Hugo dan Ediarto, setelah melihat dan mencermati Wakatobi kita ini secara keseluruhan, totality, dari Binongko sampai di Wangi-Wangi, mata pencaharian penduduk yang paling besar itu masih pada sektor pertanian. Itu pertanian subsisten. Apa itu pertanian subsisten? Pertanian yang hanya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Yang kedua, pada sektor perikanan, itu yang kedua, yaitu relatif juga ke perikanan subsisten. Beberapa penyangganya adalah pada sektor jasa atau perantau pedagang antar pulau. Tetapi Wakatobi kemudian itu berdiri pada luasan yang sama dengan Taman Nasional. Jauh sebelum Wakatobi lahir, yaitu pada tanggal 30 Juli 1996 ditetapkan sebagai Taman Nasional Kepulauan Wakatobi. Wakatobi ada di atas. Nah, sebagai Taman Nasional tentu menawarkan sejuta potensi. Ada banyak potensi di sini untuk kemudian memilih alternatif baru sebagai budaya baru, yaitu pariwisata. Setelah dilakukan berbagai diskusi dan berbagai pertimbangan konsultasi ke teman-teman yang paham soal pengembangan sebuah kawasan, juga termasuk pemerintah Republik Indonesia saat itu, kemudian Wakatobi diletakkan leading sektornya sebagai pariwisata. Kemudian pemimpinan Pak Gua Ediarto meletakkan bahwa Wakatobi sebagai surga nyata bawah laut di pusat segitiga karang dunia dengan 2 leading sektor, yaitu pariwisata dan perikanan kelautan. Ruang ini kemudian di fase kedua surga nyata bawah laut, Wakatobi Hugua didampingi oleh Haji Arhawi melanjutkan. Jadi ada sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan. Di fase itu juga sudah ditetapkan Wakatobi sebagai Pusat Biodiversity Bumi 2026 yang akan kita jalan nanti itu masih dalam satu RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang diterjemahkan pada setiap fase kepemimpinan dalam RPJMD pada setiap
kepemimpinan yang menawarkan mimpinya dan janji politiknya, tetapi tidak boleh keluar dari RPJPD, sekaligus juga tidak boleh keluar dari perencanaan pembangunan pada level pemerintahan yang lebih tinggi, yaitu provinsi dan Jakarta. Selanjutnya masuk ke Wakatobi Bersinar, tetap melanjutkan itu dengan leading sektor tetap sama, pariwisata, perikanan kelautan, ditambah dengan perdagangan antar pulau. Dan saat ini kemudian masuk lagi melanjutkan itu dengan Wakatobi Sentosa dengan meletakkan leading sektor tetap pariwisata, perikanan kelautan, ditambah dengan satu yaitu ketahanan pangan. Semestinya dalam jalan pembangunan warna dari program tentang kepariwisataan dan perikanan kelautan itu tetap harus mengambil ruang besar agar tetap dia sustainable. Wakatobi Surga Nyata 1, Surga Nyata Bawah Laut 2, Wakatobi Bersinar ini masih nyambung. Nah, yang sementara kita tunggu ini pada fase 8 bulan ini pada sektor kepariwisataan apa yang hendak ditawarkan, hendak dibawa kemana negeri Bahtera Wakatobi dengan sejuta potensi bawah lautnya, belum lagi sejuta potensi budayanya, hendak dibawa kemana ini, sampai hari ini kita lagi menunggu dan mencermati. Kami pun, saya belum melihat secara jelas apa yang hendak dibawa sebagai kelanjutan dari pembangunan telah dibangun pada fase 1, 2, 3. Kita berharap ini segera mewujud, karena tugas pemerintah daerah, tugas pemimpin itu sebenarnya adalah memberi harapan kepada rakyatnya, lalu secara bertahap memastikan dan mewujudkan harapan itu. Nah, apakah dalam kepemimpinan, dalam kepemimpinan Bupati sekarang ini, Bang, RPJPD tadi yang Abang sampaikan, sudah dipastikan belum atau sama sekali belum ada langkah yang ditempuh oleh Bupati sekarang, oleh pemimpin sekarang ini terkait dengan arah pembangunan Kabupaten Wakatobi kita? Arah pembangunan kita udah disampaikan RPJMD-nya. Ya. Walaupun itu harus masuk juga terburu-buru dan keluar juga terburu-buru, tapi secara spesifik kita sudah melihat ada 8 garis besar yang mungkin sudah terjemahan dari RPJPD juga atau tidak bertentangan dengan RPJPD. Cuman kalau kita lihat saat ini mainstreamingnya justru berada di ketahanan pangannya, yaitu misalnya ada program yang sebentar dibangun, Udang Waname, Bawang Merah, seolah-olah itu menjadi mainstreaming. Saya berharap ini tidak menjadi mainstreaming utama dari pembangunan Wakatobi, tetap dia harus bersama-sama maju. Ini kan berarti menjawab tentang isu ketahanan pangan sebagai gagasan terbarukan. Harusnya pariwisatanya apa yang harus menjadi yang dilanjutkan secara terstruktur dan terukur. Yang saya tanyakan kemudian, Bang, kalau yang menjadi mainstream daripada Kabupaten Wakatobi, artinya yang ditonjolkan adalah Udang Faname dan Bawang Merah, apa yang menjadi ketakutan terbesar kalau Udang Faname menjadi mainstream, bahwa hanya itu yang menjadi kekayaan Kabupaten Wakatobi? Kira-kira apa yang ditakutkan? Kalau ditakutkan sih enggak, masa mau takut sih? Udang Faname boleh saja, itu kan hal baru juga. Kalau saya mengatakan bahwa kalau ini menambah khasana, menambah keanekaragaman dari pilihan alternatif mata pencaharian dalam sektor budidaya, boleh-boleh saja, sah-sah saja itu. Nah, tapi kan ini hal yang baru bagi Wakatobi. Ini bukan endemik asli di sini. Nah, kita juga harus melihat carrying capacity-nya kita. Ini kan kalau kita dengar cerita, ini belajar juga di Bombana. Kalau kita belajar di Bombana aja tidak meletakkan dia sebagai sebuah program mercusuar, udah kalah satu langkah dong kita. Kalau orang lain dia bikin pisang goreng, kalau mau bersaing, udah jangan. Kalaupun bikin pisang goreng keju lah. Kalau pisang goreng juga kan kalah satu langkah. Bombana saja ini kemudian tidak menjadi cerita yang ramai. Padahal dia memulai lebih awal, bahkan kita belajarnya di sana. Kalau bawang merah ini adalah sebuah tanaman endemik kita, dari nenek moyang kita udah punya tanaman bawang merah ini. Tetapi kemudian kalau dikembangkan secara besar-besar dengan konservasi lahan dan apapun, itu saya pikir carrying capacity kita 97% laut, 3% darat. Pasti tetap kita akan kalah dengan Bima, dengan daerah-daerah yang sudah lebih duluan dari situ. Maksud saya begini, kalau ambil ruang kompetisi, ambillah ruang yang kau memiliki kelebihan.
dibanding daerah lain. Jangan mengambil sebuah ruang untuk kompetisi pada ruang yang sama. Apalagi ketika kapasitimu tidak mendukung. Kalau menurut saya di sana, kalau saya mengatakan bahwa Laut Wakatobi ada posisi Wakatobi ada pada Alki 2 dan Alki 3. Kemudian Wakatobi Taman Nasional memiliki karang atol terpanjang kedua setelah Australia, memiliki potensi keanekaragaman terumbu karang, keanekaragaman ikan yang merupakan perwakilan dari ekosistem ekologi Laut Banda dan Flores, ada semua di Wakatobi. Ini potensi yang tidak dimiliki oleh Bima pemilik bawah. Ini potensi yang dimiliki Wakatobi yang tidak dimiliki juga oleh Bombala yang memulai Udang Faname dan sebagainya. Tetapi bahwa itu dikembangkan sebagai sebuah pengkayaan terhadap alternatif atau pencarian kita, ya monggo-monggo saja, jangan ke situ. Saya mengatakan budaya helikopter juga kalau boleh, boleh. Cuman lihat juga, apakah kita kemudian ini masyarakat kita mampu mengalih teknologi untuk merangkai helikopter. Kemudian rasionya apakah itu mendukung atau tidak. Ini juga pertanyaan-pertanyaan. Saya mau mengatakan begini, ada banyak pilihan yang ada di muka bumi Allah ini. Tapi kita harus memilih dari potensi kita untuk kita meyakini bahwa kita bisa maju dalam langkah kita untuk menuju ke sasaran untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat Wakatobi. Masyarakat Wakatobi bisa cari makan di sini dan meningkatkan taraf hidupnya di sini dengan aman dan nyaman. Ya. Sederhana itu. Dan kemudian kita punya mimpi yang aneh lalu menawarkan keanehan itu juga. Apakah program bawang dan udang Faname ini aneh, Pak? Kalau bawang ini bagi saya tidak aneh karena dari nenek moyang kita. Tapi menjadi aneh kemudian kalau kita memilihnya di sana. Udang Faname saya mengatakan Bombala udah memulai. Boleh kita jadi penjiplak, boleh kita mereplik. Tapi tawarkan gagasannya. Ini gagasan seperti ini. Ini kita 97% laut. Kalau kemudian daerah budidaya juga di darat. Kita punya keahlian belum sampai di situ. Saya selalu mengambil contoh. Bombana saja yang dari awal ini tidak booming kok. Kita tidak mendengar bahwa Bombana masih lebih terkenal emasnya dulu. Bombana masih terkenal dengan padinya dibanding Udang Faname-nya. Lalu tiba-tiba kita yang baru belajar mau mengatakan kami akan superior dengan Udang Faname. Kami akan superior dengan bawah. Saya pikir ini perlu kajian lebih tuntas lagi supaya kita mengambil sebuah kebijakan yang benar-benar terukur, terstruktur, dan bisa masif bagi kehidupan rakyat Wakatobi. Bahwa mencoba, ya tapi yang terlalu lama mencobanya. Kita banyak korbannya, banyak ruginya kita, di APBD-nya kita. Tapi bahwa Bupati mengambil keputusan tentang itu, pemerintah mengambil keputusan tentang itu, ya monggo. Tapi kami DPR pun harus melihatnya. Tetap kami juga harus melihatnya. Tugas kami itu parlemen loh. Tukang ngomong. Kalau kami ngomong, kalau kami tidak ngomong, kami tidak bertugas. Saya mau ke ini Bang, ke peristiwa politik yang melanda kita, khususnya untuk peristiwa yang baru terjadi minggu-minggu ini. Mulai dari maraknya diskusi kapal sampai kemudian ada diskusi mengenai mutasi besar-besaran ASN yang ada di Kabupaten Wakatobi. Dari semua instrumen yang dilakukan oleh kekuasaan hari ini mengenai mutasi ASN misalkan, sempatkah ada bocoran di Dewan? Abang tahu peristiwa semua apa yang menjadi semua pembahasan di Dewan? Kira-kira dari semua, kan ini kan menjadi ribut karena banyak juga, ada juga bahkan yang sudah diganti, eselon 3, eselon 4 yang sudah diganti, bahkan ada yang sampai kemudian menggugat di PT UN. Kira-kira diskusi yang berkembang di Dewan itu kira-kira seperti apa? Supaya masyarakat juga tahu bahwa ternyata duduk soal daripada perkara ini, kenapa kemudian harus ada keributan terus, kenapa tidak diselesaikan saja keributan ini? Apakah memang jangan-jangan ada pembiaran supaya kita ribut terus, pada akhirnya tidak ada kemajuan? Nah, diskusi yang ada di Dewan itu gimana? Iya, jadi Bupati itu adalah pembina kepegawaian daerah. Beliau adalah pemimpin daerah ini. Tentu saja sebagai pemimpin baru, dia membutuhkan para pembantu yang memiliki kualifikasi dan beliau yakini bahwa itu bisa memuluskan mimpi dia untuk menjadi terwujud. Itu boleh. Hanya saja di dalam melakukan pilihan-pilihan dimaksud itu tetap dibatasi dengan ketentuan perundangan. Jangan sampai kemudian melangkah
keluar dari batasan-batasan ketentuan perundangan karena kita masih negara hukum. Nanti kata Wakatobi menjadi misalnya Wakatobi Empire kayak Sunda Empire boleh-boleh saja. Tapi sayangnya Wakatobi sampai hari ini kan masih dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya sebagai bupati Anda memerlukan pembantu-pembantu yang bisa memahami visi Bapak, bisa dapat chemistry dalam rangka menggolkan program-programnya Pak Bupati, itu boleh-boleh saja. Tetapi ingat bahwa Anda punya kitab tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam rekrutmen, promosi, mutasi, ataupun punishment dari ASN. Contoh misalnya, seorang eselon 2. Eselon 2 itu pejabat tinggi pertama. Itu udah ada mekanismenya diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Tidak semudah itu lagi langsung dibukanya karena kita anggaran berbasis kinerja. Dia evaluasi kinerjanya dalam 1 tahun. Kalau evaluasi kinerjanya kemudian tidak bagus, bisa dikasih kesempatan 6 bulan lagi. Kalau tidak bagus, bisa dilakukan ada mekanisme promosi PJT, pejabat tinggi pertama. Dari promosi itu kemudian baru dipilih. Pilihannya adalah the right man, right place. Orang yang tepat di tempat yang benar. Apa dikandung maksud? Agar mereka orang-orang pilihan ini dapat dipastikan bahwa mereka dapat mengantar mimpi itu dan mewujudkan harapan rakyat yang dimaksud. Jangan sampai kemudian ini dilakukan dalam konteks suka dan tidak suka. Kalau dilakukan dalam konteks suka dan tidak suka, jangan sampai dia tidak punya kapasitas di situ. Dia tidak punya integritas di situ. Pada akhirnya dia justru tidak berkembang, justru mandek di tempat. Kemudian yang berikutnya, dalam melakukan mutasi, promosi, ataupun penunjuk dan sebagainya, itu dilihat aturan jangan sampai salah. Sesuatu yang berdiri atau diputuskan di atas sebuah kesalahan sampai kapanpun tetap dia akan bermasalah. Karena orang tetap akan melanggar hak konstitusinya. Jangan sampai kita kemudian abai dalam konteks pembangunannya. Justru hanya kita mengurai soal. Kita berhadapan dengan PT UN, kita berhadapan dengan ASN, kita berhadapan dengan semua. Lalu kita mengatakan nggak apa-apa, dijalani aja sebagai dinamika. Boleh. Tapi kan dinamika tidak mewujudkan harapan rakyat. Kenapa tidak dilakukan pada mekanismenya? Tidak usah dicocok-cocokkan, tidak usah ditaktik-taktisi. Nih ditaktisi aja, ditaktisi. Sesuatu yang ditaktisi bisa juga di TikTokan itu. Hati-hati itu. Hati-hati. Jadi jalan mulus aja saja ketentuannya. Kalau kita semua berjalan the rule of law, berjalan pada sistem penyelenggaraan pemerintahan, good governance, berjalan pada sistem merit dan sebagainya, saya kira apa yang kau butuhkan untuk kemudian mimpi bisa terwujud dengan baik, tujuan terwujud dengan baik, tapi kamu juga bisa memilih orang-orang tepat membantu Anda. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana senang. Itulah tujuan. Iya. Tapi kalau kita paksakan kan repot. Tapi ngomong-ngomong soal prosedural tadi Bang, bahwa apa yang kemudian berkembang sampai detik ini, misalkan ada salah satu media kita yang ada di Wakatobi Online itu selalu berbicara mengenai bahwa ini prosedural dan ada juga yang mengatakan ini tidak prosedural. Tolong Abang jelaskan kepada masyarakat, kepada publik kita yang ada di Kabupaten Wakatobi terkait dengan amanah daripada undang-undang itu. Misalkan ada salah satu di dalam undang-undang tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat itu kan sudah memang diatur. Hanya kan yang menjadi tanda tanya orang yang ada di kabupaten kita, salahnya di mana? Misalkan ada satu bunyi dalam pasal yang mengatakan bahwa harus dievaluasi terlebih awal. Tapi ini tidak kemudian dilakukan oleh Bupati Wakatobi. Kira-kira untuk mensterilkan dari semua perdebatan yang ada di Kabupaten Wakatobi, kita mau ambil jalan keluarnya seperti apa? Ya. Biar kita tidak tidak lagi terpropaganda dengan isu-isu bekas. Ya. Yang pertama, kita harus memahami dulu bahwa bupati boleh melakukan itu. Untuk melakukan tour of duty, penyegaran boleh. Tetapi tadi bahwa dia harus sesuai ketentuan perundang-undangannya. Ya. Contohnya misalnya, kepala BKD dibuka. Ya. Kepala dibuka ini eselon pejabat tinggi pertama definitif ini. Kalau dibuka, mana sajian tentang kinerjanya? Ya. Mana kesempatan diberikan untuk berbaik kinerjanya? Jangan hanya dibuka saja, tapi tidak melampirkan itu. Pada akhirnya dia bisa menggunakan hak konstitusinya. Nah, ada juga bisa terlalu banyak masalahnya di non-job dan di promosi.
Ada juga pegawai kita sekarang saya lihat Jai Langkung namanya. Kemarin saya ketemu mereka, saya bilang, kau berkantor saja dimanapun. Besok di DPRD, lusa di keuangan, 3 hari kemudian di BKD, 4 hari kemudian di sekretariat, suka-suka lu lah. Karena kau memang dibuat sebagai pegawai caretaker. Atau bisa mengatakan ASN Jai Langkung kau, datang tidak diundang pelantar diantar itu. Kenapa? Lalu posisinya dibuka. Dalam penentuan itu pejabat itu ditentukan kalau ini diberhentikan, ini di mana posisinya supaya jelas. Ini banyak kan sekitar 40-an lebih ya. Tidak ada tempatnya di mana. Ini kan bisa dikatakan ini keterburu-buruan. Kalau bicara tentang beberapa yang dilanggar, saya kira ada yang mengatakan bahwa ini udah prosedural, ini prosedural. Saya kira diskusinya tetap terbangun, tetapi ini tetap harus kita kawal. Bagaimana kemudian mendapat dudukan legalitas hukumnya. Bagaimana kemudian dia dapat dudukan pada sistem penyelenggaraan ASN. Harus dilakukan. DPRD pun harus. Untuk bagaimana memastikan bahwa ini sudah prosedural dan tidak prosedural. Agar kemudian selesai diskusi tentang itu. Karena saat ini pun kita sedang membangun kisah. Pemerintahan Wakatobi Sentosa ini sedang membangun kisah. Dan di setiap kisah ini, di akhir periode ini akan diceritakan oleh generasi. Seperti apa membangun good governance, pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Seperti apa pemerintahan ini membawa amanah rakyat untuk kemudian diwujudkan. Menjadi harapan rakyat, dapat hidup lebih lagi di Wakatobi. Penyelenggaraan yang teratur, bertanggung jawab, bersih, transparan, akuntabel. Itu DPRD sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama bupati, dia harus bertugas untuk memastikan bahwa keputusan ini sudah pada koridornya, so the rule of law harus agar kemudian diskursusnya menjadi selesai. Saya gini Bang, apa konsekuensi terburuk yang bisa menimpa Bupati Wakatobi kalau pada akhirnya apa yang menjadi keputusan tentang pemberhentian dan pengangkatan daripada eselon 3 dan bahkan eselon 4 ini, misalkan tiba-tiba tidak mendapatkan apa yang menjadi kesalahan daripada kepala dinas yang sudah diganti. Apakah ada konsekuensi hukum yang bisa menjerat bupati kita ketika misalkan tidak ada yang ditemukan, misalkan yang Abang sampaikan tadi, Dinas BKD, kepala dinas BKD yang diganti, apakah sudah ada evaluasinya atau tidak? Dan kalaupun misalkan sudah ada evaluasi, kalau belum dinyatakan tidak memenuhi unsur dalam pasal mengenai pengangkatan dan pemberhentian itu, lalu diganti dengan seenak hati oleh Bupati Wakatobi. Kalau tidak terbukti ini, apa konsekuensi terburuk yang bisa didapatkan oleh Bupati? Ya, ini kan negara hukum. Semua sudah diatur. Kita tinggal berjalan pada sebuah ketentuan perundangan sudah dilewati. Tentu kalau ini dilakukan dengan semoga seperti dimaksud tadi, tentu bupati ada punishment-nya. Ada mekanismenya. Ada dibina dulu. Mungkin saja KSN juga akan melakukan investigasi ke sini, pastilah. Kalau sudah masuk laporan ke sana, di KSN ada elektronik lapor. Ada juga yang lapor langsung. Pasti akan ke sini diinvestigasi. Kalau kemudian ditemukan bahwa ini melanggar, maka direkomendasi untuk diperbaiki, dikembalikan atau diapakan. Pasti ada rekomendasi dari KSN. Dalam hal tidak dilakukan lagi, maka bupati bisa diangkat lebih jauh untuk dibina misalnya sekian. Kalau juga tidak, maka DPRD atas ketentuan itu, kalau bupati melanggar konstitusi A, melanggar konstitusi B, melanggar konstitusi C, maka bupati tidak bisa dijalankan secara politik. Tetapi kalau bupati melanggar konstitusi, maka bupati dapat dimakzulkan. Dapat dimakzulkan. Itu konsekuensi terburuk. Konsekuensi logis. Ya. Karena dia harus patuh terhadap situ. Ya. Sekarang kalau dulu kan ini ada LKPJ ditolak, itu bisa jadi bupati. Sekarang tidak, karena nanti jatuh bangun pemerintahan, pembangunan tidak ada, hanya mengurus politik saja. Maka dibuka, tinggal laporan keterangan pertanggungjawaban. Tetapi bukan berarti kemudian bupati menjadi seorang kaisar, jadi seorang raja. Tidak, ini bukan Wakatobi Empire. Tetapi dia harus mengikuti koridornya. Nanti kalau dia melanggar, ada mekanisme DPRD harus bawa kemana? Harus bawa ke sini. Kemudian Depdagri akan bertugas, KSN akan bertugas. Kalau diketemukan sesuatu yang melanggar konstitusi, ya ada mekanismenya, mekanisme pembinaan, sebagai punishment dan sebagainya. Di akhir dari muara kalau tetap tidak patuh, maka ketidakpatuhan terhadap konstitusi, pemimpin, bupati, kepala daerah itu dapat dimakzulkan.
Saya mau ingin menanyakan tentang, saya mau abang menajamkan persoalan ini, persoalan mutasi ASN ini. Apakah pernah terjadi RDP di Dewan terkait dengan pembahasan itu? Atau ada segerombolan orang yang pergi untuk misalkan mau menempuh jalur RDP, misalkan ada yang demonstrasi atau apa, yang minta titik kejelasan daripada mutasi ASN ini. Jangan-jangan juga di Dewan itu juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini loh, bahwa ada mekanisme ini loh, lorong-lorong yang bisa ditempuh oleh masyarakat, kan tidak lain tidak bukan yang mendapatkan imbas daripada pergantian ini, tidak lain tidak bukan adalah masyarakat Kabupaten Wakatobi yang paling fanatik, yang pendukung A, pendukung B, lalu pada akhirnya mereka saling memaki, saling membuli di media-media yang kita bisa saksikan. Nah sekarang jalan yang bisa diterobos oleh Pemda, oleh abang-abang lah yang di DPR untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini, itu kira-kira bagaimana? Saya tidak tahu kalau di atas bagaimana diskusinya, tapi kalau di bawah, ini menjadi diskusi yang paling berbahaya untuk kita bisa saksi. Bahkan kita dengar pun rasanya agak kasar. Kira-kira gimana, Bang? Ya, jadi di keterbukaan mengenai kepatuhan terhadap penetausahan di KSN ini, di ASN ini, itu sudah diatur. Ya. Bahkan pelaporannya juga bisa laporan secara elektronik lapor, boleh. Yang lapor elektronik lapor sudah ada juga, sudah sampai juga di sana. Oh iya. Kami yang datang juga 1-2 orang untuk menanyakan kejelasan seperti apa, ada juga. DPRD juga sudah bertugas untuk mengklarifikasi ke sana, minta pendapat, minta referensi di sana. Seperti apa ini negeri kami seperti ini. Ya. Tidak dalam konteks untuk saling mencari kesalahan satu sama lain, tetapi lebih kepada membawa kepada tetap pada koridor penyelenggaraan. Sebenarnya soal promosi, mutasi, nonjok itu bukan hal yang tabu. Kau usah disembunyikan. Kalau memang kita jalan pada koridornya. Oh ini nilainya seperti ini. Ini mengenai kinerja seperti ini, penetasan keuangannya seperti ini, pencapaian seperti ini, indikator seperti ini nggak pas. Ngapain disembunyikan? Terbukanya boleh aja. Kalau misalnya kita melakukan pada sesuatu dengan transparan dan akuntabel. Ya sudah, pada akhirnya yang kita butuhkan adalah yang bisa di sini adalah orang yang mau menjalankan tanggung jawab ini penuh amanah dan penuh dedikasi. Itu pilihan disajikan oleh KSN. Itu pilihan disajikan dalam ketentuan perundangannya. Mekanisme lapor, mekanisme ke DPRD, mekanisme DPRD juga melakukan konsultasinya sudah. Sekarang bolanya udah sampai di yang berkompeten. Ada juga yang melapor ke PTUN. Silakan juga berdiskursus di sana. Ada juga mungkin yang melapor pada level pemerintah kita di provinsi seperti apa. Udah, dia jalan aja dulu semua. Tapi kita berharap bahwa kuncinya adalah satu. Semua menuju kepada kepatuhan terhadap regulasi, kepatuhan kepada ketentuan agar Wakatobi tidak berubah menjadi Wakatobi Empire, tetapi menjadi Kabupaten Wakatobi sebagai manifesto dari Undang-Undang 23 dan perubahan. Oke Pak, apa yang saya pahami dari Bupati kita ini kan kayaknya agak berberat hati, berberat kata untuk meminta konsultasi dengan orang. Andai abang punya kesempatan untuk menyampaikan ke publik dan hari ini abang punya kesempatan, abang ingin Kabupaten Wakatobi dibawa kemana untuk kemajuan Kabupaten Wakatobi. Sebelum kita bicara 2024, kira-kira untuk tahun Wakatobi ini, bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Hugua, oleh Pak Arhawi, oleh Haliana sekarang ini, menurut abang, kira-kira kita harus progresnya di mana? Bukan mau mengevaluasi, tapi apa yang menjadi ide besar abang untuk membangun Kabupaten Wakatobi? Yang pertama saya mengatakan begini, benahi birokrasi kita ini dengan baik, buat dia tertib agar semua orang merasa nyaman sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, sebagai abdi negara. Yang kedua, kita sudah punya mimpi yang sudah berjalan 3 tahun, ini tahun keempat,
mimpi pariwisata, perikanan kelautan. Itu di Surga Nyata 1, Surga Nyata 2, kemudian Wakatobi bersinar, di Sentosa juga. Ayolah, gimana mimpi ini dia berjalan terus sehingga kemudian mewujud menjadi sebuah kenyataan. Jangan berhenti. Pandemi, kita orang lain sudah siap-siap kok bagaimana menghadapi pandemi, pasca pandemi. Setelah berubahnya pandemi menjadi endemi, maka semua orang dia akan merefresh kembali seluruh leading sektornya. Wakatobi pariwisatanya akan direfresh. Bagaimana pemulihan ekonomi daerah, bagaimana kita mempersiapkan diri setelah perubahan dari pandemi ke endemi, bagaimana pariwisata kita dihangatkan lagi. Kita tidak pernah lagi mendengar cerita-cerita yang indah dulu. Di Wakatobi ada begini tentang pariwisatanya. Semua bawa lautnya, duta-duta wisata kita luar biasa bercerita tentang Wakatobi. Kita pun menjadi bangga. Harus ada dibangun kembali. Saya mengatakan begini, Bung Karno ketika Indonesia merdeka, kita belum punya uang, tapi beliau nekat bangun Monas dan Istiqlal. Hanya satu pesannya, membangun nation karakter building, membangun karakter bangsa. Beliau mengirim pesan ke seluruh jazirah Asia, Afrika, Australia, Amerika, Eropa, bahwa kami loh Indonesia itu, kami Indonesia, kami sudah hadir sebagai bangsa. Nah di Wakatobi kita pernah mengalami sebuah kebanggaan ketika orang cerita dari luar Wakatobi, bahkan di warung warteg pun kita, oh Wakatobi yang indah lautnya itu loh, itu pencapaian yang pernah kita rasakan. Maka kita sudah punya bandara dibangun, promosi kita udah jalan, ini kita punya marina, infrastruktur sudah mulai terbangun dengan baik. Ini kan harus terbangun juga namanya lokal karakter building. Ada sebuah kebanggaan kita berwakatobi. Jangan seluruh kebanggaan ini kemudian menjadi hilang dengan alasan masih corona. Terlalu kecil itu barang dijadikan alasan. Ayolah cari alasan yang lain yang lebih menggetarkan, minimal menggelitik. Kalau semuanya anggarannya kita berkurang 84 miliar karena corona. Kemudian isu pariwisata kita dia mulai lesu karena corona. Bawang kita dia gagal karena corona. Kalau semua corona, terlalu banyak bebannya itu hal kecil itu untuk dilimpahkan seluruh masalah daerah ini. Iya. Tapi saya mengatakan bahwa ini sebentar berjalan. 8 bulan sudah kita berjalan pada langit Sentosa. Kita berharap bahwa kehidupan di dalam langit Sentosa benar-benar Sentosa juga. Kita tidak mau berakhir pada sebuah cerita. Kisah sebentar kita bangun. Ini kisah di bumi Sentosa sebentar dibangun. Dan di hari kisah akan diceritakan seperti apa surga nyata mewarnai pembangunan Wakatobi dan rakyatnya, seperti apa Wakatobi bersinar diceritakan oleh generasi, dan seperti apa Wakatobi Sentosa akan diceritakan generasi. Di akhirnya kita sedang dalam OTW ke sana. Saya ini Pak, dari masa ke masa tentunya Pak Hugua punya ide besar tentang membangun Wakatobi, Pak Arhawi juga sama, dan juga sebaliknya Pak Aliana juga sama tentang ide besar mereka. Saya tidak mau Abang membandingkan dari ketiganya, tapi dari penilaian Abang, kira-kira dari semua elemen yang sudah dibangun oleh 3 pemimpin ini, yang mau kemudian dikembangkan potensi daripada Kabupaten Wakatobi untuk dikembangkan lagi, yang di zaman Hugua, Arhawi, dan berakhir di zaman Haliana ini, apa yang kemudian harus dikembangkan? Saya bercerita dulu tentang historika. Siap. Ketika saat itu Wakatobi pada pemerintahan definitif Hugua Diarto, kita meletakkan di sektor pariwisata perikanan kelautan. Lalu Pak Hugua mengatakan, negeri ini tidak akan bisa maju kalau orang dari Jakarta sana itu harus 2 hari baru sampai di sini. Maka dengan segala kenekatan sedikit gila beliau mengatakan kita harus bangun bandara. Kemudian atas 100 juga Lima saat sebagai gubernur Sulawesi Tenggara bangun bandara. Kalau tidak salah 182 kali demo. Tapi Pak Hugua ingin mengatakan bahwa untuk membuka keterisolasian kabupaten ini yang memiliki sejuta potensi ini harus dibuka dulu keterisolasiannya. Harus orang dari Jakarta 1 hari sampai di sini. Membawa pengetahuan, membawa teknologi, membawa jaringan, membawa lingkit, dan terjadilah barang itu. Tidak bisa kita melepas cerita tentang Bandara Matahora dengan seorang Hugua dengan ide gilanya. Lalu kemudian bicara tentang jaringan telekomunikasi. Saat itu kita harus lari-lari ke jawab kemana. Kita mendung pakai insting, pakai feeling. Di mana ini bupati, di mana kan pakai feeling, kalau kita jalan. Kemudian beliau, karena ini bukan domain pemerintah daerah, dia harus ke Telkomsel membukukan badan lebih dalam, ke Indosat membukukan badan lebih dalam lagi. Saya kemudian saat itu lahirlah telekomunikasi. Kemudian berkembang dengan IndoHome dan sebagainya. Inilah pencapaian saat itu.
Setelah itu beliau mengatakan, kita nyatakan kemerdekaan baru kita isi. Lalu berdua membangun promosi menghibah keberadaan ke Australia, ke Amerika, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga sampai Pulau Rote, dari Australia sampai Afrika, dari Eropa sampai Asia. Dijelaskan tentang Wakatobi dengan segala keunikan dan kelebihan. Lalu kemudian kita bangga sebagai orang Wakatobi. Wih, Wakatobi hebat bawah lautnya loh. Memang harus sampaikan agar orang datang ke sini. Kemudian sini kita mempersiapkan. Tapi kemudian dua fase surga nyata bawah laut itu promosi, terbuka dari terisolasian, terbuka dari jaringan telekomunikasi, selesai sudah. Tapi cerita kemudian berkembang. Ini Wakatobi indah kabar daripada rupa. Begitu dia datang turun di pesawat di bandara, kemudian dari bandara ke kota ini berombak. Bahkan orang mengatakan ternyata Wakatobi bukan hanya lautnya berombak, tapi daratnya kemudian. Itu pada saat Raja jadi wakil bupati. Nah ketika jadi bupati dia ingin menjawab seluruh cerita-cerita tentang indah kabar dari rupa itu. Maka ketika dia duduk dia berpikir bahwa apapun saya harus lakukan untuk membangun infrastruktur ibu kota. Kenapa harus ibu kota duluan? Sebagai barometer. Membangun ibu kota ini adalah kebanggaan bagi Kaledupa, kebanggaan bagi Tomia, kebanggaan bagimu. Karena ini barometer. Kesan pertama harus menggoda. Begitu orang turun di ibu kota, oh ini benar-benar, ini baru. Kesan pertama harus menggoda. Selanjutnya mau ke Hoga, mau ke Tomia, Kaledupa, ini harus bagus dulu. Sebagai barometer pembangunan Wakatobi diselesaikan oleh infrastrukturnya. Dengan dukungan dari PHJD dan lain sebagainya. Kemudian terbangun bandara, terbangun hotmis dan sebagainya. Seperti juga kita melihat kabupaten lain seperti itu. Kemudian dia melanjutkan mimpi besar bahwa Wakatobi ini harus kelihatan rumah itu menghadap ke laut. Kalau dia membelakangi laut dia akan kumuh. Maka kemudian terbangunlah marina ini. Gagasannya dari masih Pak Gua dari Arabi, bahkan sudah melanjutkan dari Panggulubero ke sini. Supaya ada bypass seperti kota yang saat ini. Pada pencapaian ini saya mengatakan itu dua pemerintahan yang sustainable, berkesinambungan. Hari ini mungkin sebentar digagas, sebentar dipikirkan. Tapi yang menjadi mainstreaming hari ini saya mendengar baru Waname dengan bawang merah. Terlalu jauh apa yang telah kita rintis pada pemerintahan definitif ini. Tapi saya percaya mungkin lagi disimpan-simpan. Kita berharap segera dikeluarkan agar kemudian kita elaborasi seperti apa lagu percepatannya supaya mimpi besar kita Wakatobi sebagai kabupaten pariwisata yang sudah mendunia ini benar-benar mendunia. Bukan kemudian berhenti di sini. Kami tidak ingin berhenti sampai di sini. From this moment we must start again. Oke Bang, untuk closing kita pada konten kita kali ini, saya mau sedikit bertanya tentang Pilkada 2024. Sebenarnya belum saatnya, hanya mari kita Pemanasan. Tahun 2024 kira-kira gimana? 2024 saya berharap bahwa para calon pemimpin-pemimpin di Wakatobi, kenalilah negerimu, 90% dan 3% daratnya, kenalilah sesuatu karakternya, dan kenalilah sambungan sustainable development ini, pembangunan berkelanjutan dari masa ke masa ini. Kenali semuanya karena hanya dengan berkelanjutanlah kita bisa mewujudkan harapan rakyat. Karena itu para pemimpin yang lagi sembunyi, lagi malu-malu, ayo keluar dan mulai menjual gagasan yang saat ini. Supaya pemimpin kita ke depan kita tidak membeli kucing dalam karung. Agar mereka dapat dielaborasi, dapat dikritik oleh publik. Saya mengatakan, kritik itu adalah bagian dari kematangan dan pendewasaan pembangunan. Baik pembangunan physically maupun demokrasi. Sebuah pematangan harus terjadi dengan proses pembela dan debatable. Dalam sebuah demokrasi di ujungnya cuma ada dua sisanya. Satu adalah pembela, yang satunya pendebat. Kalau Henry ini saya lihat bagian dari pendebat. Dan itu dibutuhkan dalam konteks pembangunan keberlanjutannya. Kalau tanpa pendebat, hanya ada dua kemungkinan. Satu, pembangunan sudah berjalan di koridornya, on the right track. Yang satu telah terjadi kejahatan secara berkoordinasi. Hanya ada dua pilihan yang tersaji. Pertanyaan, mana yang benar ini? Sudah on the right track atau sudah terjadi kejahatan secara berkoordinasi? Hati-hati kita harus terus memastikan bahwa ini terjadi pembangunan yang kita giring terus ke koridornya untuk tujuan mulia. Jadi kita mendebat, berdiskusi seperti ini tujuan cuma satu. Tidak suka siapapun. Tapi kami ingin
kembalilah ke jalanmu, tetap di jalan yang benar, seperti seorang masbuk membenarkan imam ketika ayat salah terbaca, dan imam harus mengikutinya agar sah salat itu. Seperti kita mengingatkan para pemimpin negeri ini agar pembangunan berjalan koridor menuju tujuan kesejahteraan rakyat. 2024 adalah tarung pemilihan pemimpin. Jangan lagi bawa ke pertarungan pragmatis, transaksional, dan premanisme politik. Itu adalah derajat paling rendah dalam kancah demokrasi. Orang sudah sampai di bulan, kita baru sampai di Pakomba kalau itu. Kita menunggu gagasan ini deh. Saya mengatakan ini masanya sudah masuk ke e-commerce, intelijen terpenting. Semua sudah berjalan. Wakatobi 4.0 ini di mana? Pemerintah daerah juga harus meresponi ini. Teman-teman udah Hendy masih main-main di podcast, ada juga sudah orang menjual online apa semua. Ini kan adalah ruang-ruang baru supaya juga kita melangkah. Jangan kembali ke bawah. Bawah tetap dilanjutkan sebagai pemenuhan konsumsi. Karena itu tidak mungkin kita masa parah tanpa bawah. Tetap harus ada. Tetapi juga kemajuan kekinian, kemajuan milenial, infrastruktur milenial, kita juga harus lirik agar pembangunan berlaju dengan terarah menuju pencapaian yang kita harapkan. Siap. Bagaimana misalkan ada rakyat yang menghendaki Abang maju di tahun 2024? Kira-kira gimana? Wah, itu pertanyaan berat yang perasaan. Kenapa? Saya ini dalam setiap kontestasi pilkada selalu disebut. Siap. Dari 2015, kemudian 2020 selalu disebut orang. Tapi kelihatan saya belum berjodoh di sana. Yeah. Satu, dukungan rakyat ada, tapi juga perahunya tidak ada. Dan ini ada juga perahu, uangnya tidak ada. Kita berharap bahwa kalau rakyat kebenaran menghendaki, kita berharap bahwa iklim demokrasi kita juga sudah berjalan pada memilih pemimpin karena ide dan gagasan untuk mewujudkan harapan. Bukan terjebak pada pragmatisme transaksional dan pragmatisme politik. Kalau kita menawarkan terutama pada generasi milenial, mengatakan bahwa kita ingin sebuah kemajuan yang benar-benar kemajuan, maka kita harus pada garda terdepan untuk memastikan kepemimpinan 2024 adalah kepemimpinan pilihan rakyat dan benar-benar diwujudkan, bukan pada konteks retorik atau pencitraan doang, tetapi fact dan terukur menurut alat-alat ukur ilmiah. Oke Pak. Saya mau Abang closing, mau berikan penyampaian kepada masyarakat Wakatobi perihal diskusi-diskusi yang menohok kita semua. Ada isu-isu yang tidak baik, tidak benar, sentimen dari semua pendukung A, pendukung B. Abang tolong sampaikan bahwa ini politik, ini dinamika politik. Jangan ada yang baper-baper amat juga dalam politik ini. Bisa sampaikan Pak. Baik, terima kasih. Di Wakatobi kita sekarang pada usia 18 tahun adalah usia dewasa, dari remaja ke dewasa. Kita perlu pematangan dan kita butuh kritik. Kritik yang punya solusi dan kritik tanpa solusi pun, tapi kita harus mampu mendengarkan semuanya. Dalam demokrasi hanya dua tersaji, ada pembela dan ada pendebat. Bahwa kematangan sebuah demokrasi, kematangan sebuah pembangunan harus ditentukan juga oleh berapa kritik yang terbangun. Pembangunan harus dikawal. Tidak ada pembangunan yang berhasil dan baik tanpa kawalan yang benar. Bahkan pada masa monarki pun tetap ada sistem pengawalannya. Dan kehidupan demokratisasi, teman-teman yang kritis, itu bagi saya adalah ruang untuk memastikan Wakatobi berjalan pada tujuannya. Anda kritis, maka Anda sedang memastikan pembangunan sedang berjalan menuju sasarannya. Anda kritis, maka Anda sedang memastikan bahwa demokrasi kita menuju pada rel demokrasi yang sesungguhnya. Anda kritis, Anda sedang memastikan bahwa tidak akan terjadi kebocoran anggaran. Anda kritis, Anda memastikan bahwa semua orang berkinerja untuk tujuan mereka berdedikasi. Anda kritis, memastikan semua berjalan pada koridornya. Sehingga kritis itu jangan dimaknai sebagai upaya suka dan tidak suka, tetapi kritik harus diambil saripatinya, harus diambil manfaatnya untuk kita berbuat lebih baik lagi. Terima kasih pada teman-teman yang masih menjalankan tugas dan fungsinya untuk berkontribusi pada kritik konstruktif dan kritik untuk mengevaluasi jalannya pemerintahan ini. Termasuk di DPRD juga harus dievaluasi supaya DPRD juga dapat membenahi dirinya. Tidak mungkin kami mengatakan dirinya kami baik kecuali ada orang yang kritik memberi penilaian terhadap kami. Pemerintah daerah, DPRD dan seluruh penyelenggara pemerintahan daerah akan berjalan dengan baik
kalau kritik Anda tetap terbangun dengan baik. Tetaplah Anda di jalanmu dan jangan pernah berhenti. Anda telah mengabdi kepada Anda dan kritik. Dan bagi kamu yang merasa dikritik, saatnya untuk berbenah dan memperbaiki diri agar kemudian tampil lebih cantik dan anggun. Asik. Terima kasih Bang sudah hadir di Henry Majid Channel. Semoga apa yang disampaikan bisa seluruh masyarakat Kabupaten Wakatobi ini tersadarkan. Semua referensinya bisa dicernai baik-baik oleh semua masyarakat kita. Sekali lagi terima kasih Bang atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf sudah menyita waktu. Demikian yang bisa kita sampaikan pada konten kita kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.